Stefani Yesika. Saya jurusan farmasi S1 ahli jenjang di Universitas Megareski. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kimia klinik. Ya, di mana mata kuliah kimia klinik ini yaitu untuk mengetahui cara-cara dan metode analisis dari berbagai spesimen, baik itu darah, urin, feses, serum plasma, cairan lambung, dan sebagainya, dalam menunjang diagnosis penyakit berdasarkan reaksi-reaksi kimia. Saya juga akan menjelaskan sedikit tentang kimia klinik. Kimia klinik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari aspek kimia dalam kehidupan manusia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan penerapan metode laboratorium kimia untuk diagnosis, kontrol, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Nah, pelayanan kesehatan di kimia klinik ini terbagi menjadi dua, yaitu laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan. Laboratorium klinik, pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit. Sedangkan laboratorium kesehatan sendiri, pelayanan yang mendukung peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pengambilan spesimen urin. Urin itu sendiri adalah sisa material yang disekresi oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Kemudian, cara pengambilan urin itu sendiri dengan cara satu, cuci tangan Anda sampai bersih. Yang kedua, bersihkan organ kemih dengan tisu. Yang ketiga, saat buang air kecil, buanglah urin di wadah steril khusus yang sudah disediakan. Penanganan dan pengawetan sampel urin. Penanganannya yaitu urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa, karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi. Sedangkan pengawetan yang biasa digunakan pada pengawetan urin itu apabila kurang dari 2 jam dapat diletakkan refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius dan dapat diberikan pengawet sodium fluorida, formalin, HCl, bromid asid, dan lain-lain. Diagnosis penyakit pada urin itu ada 4, penyakit ginjal, diabetes, hepatitis B, dan infeksi saluran kemih. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesimen feses. Feses itu sendiri adalah sisa hasil pencernaan dan absorpsi dari makanan yang kita makan, yang dikeluarkan lewat anus dari saluran cerna. Jumlah normal produksi feses yaitu 100-200 gram per hari. Pemeriksaan feses itu sendiri, proses pemeriksaan yang dilakukan pada sampel feses atau tinja untuk mendiagnosis dapat mencakup infeksi, contohnya itu parasit, virus, dan bakteri, serta penyerapan nutrisi yang buruk atau kanker. Penanganan pada spesimen feses. Petugas laboratorium mempersiapkan wadah penampungan feses berupa botol plastik berbentuk tabung berisi yang telah diberikan identitas pasien berupa nama, tanggal lahir, dan jenis pemeriksaan pada botol plastik tersebut. Pengawetan spesimen feses yang dilakukan yaitu menggunakan sarung tangan, memberi label pot dengan identitas pasien, memberi tanda F pada bagian atas pot yang fesesnya akan diaweti dengan formalin, dan diberi tanda PV dengan polivinil. Pengisian pot F dengan formalin 10%. Selanjutnya, macam-macam pemeriksaan feses. Pemeriksaan secara makroskopis dilakukan dengan cara memeriksa kondisi feses secara kasat mata. Contohnya yaitu warna, bau, konsistensi, jumlah lendir, parasit makro, dan darah tampak. Sedangkan pemeriksaan mikroskopis itu menggunakan alat mikroskop untuk mengetahui adanya hal-hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Penanganan pada spesimen feses. Petugas laboratorium mempersiapkan wadah penampungan
feses berupa botol plastik berbentuk tabung berisi yang telah diberikan identitas pasien berupa nama, tanggal lahir, dan jenis pemeriksaan pada botol plastik tersebut. Pengawetan spesimen feses yang dilakukan yaitu menggunakan sarung tangan, memberi label pot dengan identitas pasien, memberi tanda F pada bagian atas pot yang fesesnya akan diaweti dengan formalin, dan diberi tanda PV dengan polivinil. Pengisian pot F dengan formalin 10% sampai pertengahan pot, dan pot PV dengan pengawetan PV sampai pertengahan pot. Dengan kayu alpikator dan spatula, ambil tinja rata-rata sebanyak 1 sendok teh. Masukkan ke dalam masing-masing pot yang sudah diisi dengan pengawet. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen feses itu sendiri untuk mengetahui adanya diare dan gangguan empedu, kanker usus, penyakit seliat, masalah lambung, dan gangguan hati. Selanjutnya yaitu spesimen sperma. Spesimen sperma adalah zat setengah cair atau setengah kental yang terdiri dari bagian yaitu plasma sperma dan spermatozoa. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah leher, dan ekor. Cara pengambilan spesimen sperma sebaiknya dilakukan secara masturbasi. Tidak dianjurkan coitus interruptus atau pemakaian kondom. Ditampung dalam botol terbuat dari gelas, bermulut lebar dan tertutup gelas. Penanganan sampel itu sendiri, segera setelah sperma ditampung, maka sperma harus secepatnya diserahkan kepada petugas laboratorium. Yang kedua, teknisi laboratorium harus hati-hati terhadap sampel spesimen yang mungkin mengandung virus-virus yang berbahaya. Penanganan pada sampel spesimen sperma, yang pertama itu segera setelah sperma ditampung, maka sperma harus secepatnya diserahkan kepada petugas laboratorium. Yang kedua, teknisi laboratorium harus hati-hati terhadap sampel semen yang mungkin mengandung virus-virus yang berbahaya. Pengawetan sampel pada spesimen sperma yang dilakukan itu tidak ada pemberian pengawet pada sampel spesimen sperma, tetapi hal penting yang perlu disampaikan kepada pasien yaitu sampel sperma harus disimpan sesuai suhu tubuh. Penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel spesimen sperma. Yang pertama itu tingkatkan kesuburan pria, keberhasilan vaktonomi, mendiagnosis sindrom Klinefelter. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesimen dahak. Dahak itu sendiri atau biasa disebut sputum adalah lendir dari material lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dibatukkan dan dimuntahkan atau ditelan. Nilai normal dari sputum dewasa itu sendiri kurang lebih 100 mili per hari. Cara pengambilan spesimen dahak: 1. Batuk spontan dari dalam. Yang kedua, induksi sputum. Yang ketiga, bronkoskopis. Yang keempat, bilasan cairan lambung. Pengambilan sampel spesimen dahak. Semua spesimen harus dikirim ke laboratorium secepat mungkin secara segera setelah pengambilan. Yang kedua, simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat. Yang ketiga, berikan pengawet yaitu campuran dari 1% setilpirodium klorid dan sodium klorid 2%. Dilakukannya pemeriksaan spesimen dahak itu sendiri untuk mengetahui penyakit, contohnya yaitu TBC dan COVID-19. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan spesimen darah. Spesimen darah merupakan pemeriksaan sampel darah yang diambil dari tusukan di bagian tubuh tertentu seperti lengan dengan menggunakan jarum. Cara pengambilan sampel spesimen darah. Yang pertama, bacalah formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dengan teliti. Tentukan berapa banyak darah yang akan diambil. Siapkan botol atau tabung yang sesuai untuk masing-masing pemeriksaan. Yang kedua, kalau sampel darah akan dipakai untuk pemeriksaan laboratorium tertentu, perhatikan urutan langkah sewaktu pengambilan darah. Yang ketiga, cuci tangan Anda dengan sabun dan air sebelum mengambil penanganan. Gunakan botol yang bersih sebelum diberi antigulan. Yang kedua, membolak-balik botol beberapa kali secara perlahan dan merata. Yang ketiga, simpan botol berisi antigulan di tempat kering. Yang keempat, gunakan proporsi yang tepat.